warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari struktur dan ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi. Apa saja sih ciri kebahasaan dan struktur dari teks cerita fantasi ini? Mari kita simak video berikut ini. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi ada 3. Pertama, orientasi yang berisi pengenalan cerita seperti pengenalan tokoh dan latar. Kedua, komplikasi merupakan permasalahan pada cerita, mulai dari awal masalah hingga klimaks. Ketiga, resolusi merupakan bagian yang berisi penyelesaian masalah pada cerita. Selanjutnya, pola pengembangan struktur teks cerita fantasi. Struktur orientasi dapat dikembangkan dengan deskripsi latar. Contohnya, malam hari bukanlah waktu yang tepat berada di hutan. Latar waktunya malam dan latar tempat hutan. Kedua, dapat dikembangkan dengan pengenalan tokoh. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Tokohnya alien. Selanjutnya, pola pengembangan komplikasi. Pertama, dengan perubahan latar. Contohnya, Joshua melihat cahaya di depan matanya. Kemudian ia berjalan ke arah cahaya itu. Sumber cahaya berasal dari tempat yang indah. Ia mengagumi keindahan tersebut. Ini merupakan perubahan latar tempat. Kedua, dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Contohnya, tiba-tiba makhluk hijau berukuran kecil keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati Joshua. Ketiga, dengan melompat pada zaman berbeda, berarti perubahan latar waktu. Contohnya, saat mengamati tengkorak manusia purba, tiba-tiba badan Andi merasa ditarik oleh sesuatu. Ia tidak tahu apa yang menariknya. Hanya saja seketika itu penglihatannya gelap. Ketika sadar, ia tidak menemukan Bu Ana dan teman-temannya. Ia berada di tempat yang berbeda, dan makhluk yang ia tatap ini persis seperti manusia purba yang ada di buku sejarah. Ini kembali ke zaman purba. Selanjutnya, pola pengembangan resolusi. Pertama, dengan kejutan. Contohnya, Putri Candy menguap. Ia terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Kedua, kembangkan dengan sebab akibat yang unik. Contohnya, setelah menyebutkan semua perilaku baik yang pernah kulakukan, pintu terbuka. Tanpa kuduga, aku sudah berada di kamarku. Ketiga, dikembangkan dengan lompatan waktu. Contohnya, 2 tahun kemudian Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tidak sia-sia. Nah, pada bagian komplikasi juga ada pola pengembangan dengan perubahan latar waktu. Di resolusi juga ada, hanya saja perbedaannya pada resolusi perubahan latar waktunya itu lebih ke penyelesaian dari masalah yang ada pada cerita tersebut. Berbeda dengan komplikasi perubahan latarnya itu bertujuan untuk menjelaskan masalah yang akan terjadi karena perubahan latar. Berikut contoh teks cerita fantasi dengan struktur lengkap. Mari kita perhatikan. Belajar dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Paragraf ini merupakan orientasi karena berupa pengenalan dari tokoh dan latar. Latarnya di Candi Trowulan. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kaget mereka ketika melihat Handi di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, mereka pun berusaha menolong. Tapi, terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Tempat apa ini? Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ini sudah masuk bagian komplikasi. Pola pengembangannya yaitu perubahan latar. Di sini sudah mulai nampak permasalahan. Siapa Bapak? Sambil gemetar.
Handi memberanikan diri. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Gajah Mada? Ya, benar, akulah Gajah Mada. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari, Andi menjawab terbata-bata. Saya belajar tiap malam sehingga selalu ranking 1 di sekolah, Handi menyahut. Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelas. Dani menimpali. Belum cukup. Kalian semua harus menemukan jawaban lagi dengan benar untuk dapat kembali ke tempat semula. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi mulai mengajukan ide. Saya berusaha bekerja keras dan tidak menyontek waktu ujian. Kata-kata Ardi meluncur deras. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga tiba-tiba sudah berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya, mereka saling merangkulan. Paragraf terakhir merupakan resolusi karena sudah ada penyelesaian masalahnya. Mereka bertiga kembali ke tempat semula. Nah, kita ingat pelajaran sebelumnya tentang jenis teks. Berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata, ini termasuk jenis teks apa? Iya, benar, fantasi irisan, karena tokohnya ada di dunia nyata, yaitu Gajah Mada. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi ada 6. Pertama, penggunaan kata ganti. Kedua, penggunaan kalimat cerapan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Ketiga, penggunaan kata kias. Keempat, penggunaan konjungsi urutan waktu. Kelima, penggunaan ungkapan keterkejutan. Dan keenam, penggunaan kalimat langsung atau dialog. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, penggunaan kata ganti. Nah, kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan nama. Kata ganti dapat dijadikan acuan dalam penentuan sudut pandang. Kata ganti terbagi atas 3. Pertama itu ada kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan nama kita, yang ada kita di dalamnya. Kata ganti orang pertama terbagi 2, yaitu kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang pertama jamak. Kata ganti orang pertama tunggal. Tunggal artinya apa? Ya, tunggal artinya 1. Nah, karena kata ganti orang pertama menggantikan diri kita di dalamnya, berarti kata ganti orang pertama tunggal artinya menggantikan diri kita saja. Kata apa yang bisa kita gunakan untuk menggantikan penyebutan nama kita sendiri? Nah, kita bisa menggunakan kata aku, saya, beta, hamba, dan lain-lain. Kedua, kata ganti orang pertama jamak. Jamak artinya lebih dari 1. Kata apa yang bisa kita gunakan untuk menggantikan penyebutan sekelompok orang yang ada diri kita di dalamnya? Bisa menyebutnya dengan kita dan kami. Kedua, kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan nama lawan bicara kita. Kata ganti orang kedua terbagi 2, yaitu kata ganti orang kedua tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Tunggal artinya 1. Kata apa yang bisa kita gunakan untuk menggantikan penyebutan nama lawan bicara kita? Ya, kita bisa menyebutnya dengan kamu dan Anda. Kedua, kata ganti orang kedua jamak. Jamak lebih dari 1. Kata apa yang bisa kita gunakan untuk menggantikan penyebutan nama lawan bicara kita? Kalian. Apa yang kalian lakukan hari ini? Nah, si kalian bisa menjawab langsung pertanyaan dari orang yang bertanya. Apa yang kamu lakukan hari ini? Si kamu juga bisa menjawab langsung pertanyaan dari orang yang bertanya. Itulah orang kedua, orang yang bisa kita ajak berbicara atau lawan bicara kita. Ketiga, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga merupakan kata yang kita gunakan untuk menggantikan nama orang yang kita bicarakan atau orang lain.
kata ganti orang ketiga terbagi dua juga, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal dan kata ganti orang ketiga jamak. Kata ganti orang ketiga tunggal berarti orang yang kita bicarakan hanya satu. Kita bisa menyebutnya dengan dia. Kemudian kata ganti orang ketiga jamak artinya orang lain yang kita bicarakan itu lebih dari satu. Kita bisa menyebutnya dengan mereka. Nah, apakah bisa orang ketiga ini kita ajak bicara? Tidak bisa. Contohnya begini, apa yang dia lakukan tadi? Apakah si penanya sedang berbicara dengan si dia? Tidak. Si penanya tidak sedang berbicara dengan si dia. Tapi si penanya berbicara dengan kamu yang menanyakan tentang dia. Jadi dia bukan orang yang bisa diajak bicara. Yang bisa diajak bicara adalah kamu. Maka kita simpulkan, orang pertama, kata ganti yang digunakan untuk penyebutan yang ada diri kita di dalamnya. Orang kedua, kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nama lawan bicara kita atau orang yang bisa kita ajak bicara. Dan orang ketiga adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nama orang lain yang dibicarakan. Selanjutnya, kalimat cerapan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Kalimat cerapan panca indera untuk mendeskripsikan latar artinya kalimat yang melibatkan alat indera seolah melihat, mendengar, meraba, merasakan, dan mencium. Dalam hal ini, kalimat tersebut harus mendeskripsikan latar. Contohnya yang pertama untuk latar tempat, ruang tengah di rumahku jadi berantakan. Semua mainan adik berserakan di lantai. Nah, latarnya di mana? Ya, di ruang tengah, inderanya penglihatan atau mata. Kedua, latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit. Mendung hitam nampak menggumpal. Lolongan anjing terdengar. Latarnya malam hari. Inderanya penglihatan dan pendengaran, mata dan telinga. Ketiga, contoh latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Latar suasananya sedih. Inderanya mata dan telinga. Mana yang membuktikan mata? Dia melihat air mata jatuh dari wajah sang ratu. Jika contohnya bukuku berwarna biru, apakah itu termasuk kalimat cerapan panca indera mendeskripsikan latar? Tidak. Ini memang kalimat cerapan panca indera, yaitu menjelaskan indera mata, buku berwarna biru. Tapi ada latar dijelaskan di sana? Tidak ada. Bukan termasuk contoh yang ini. Ketiga, penggunaan kata kias. Kata kias adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya, atau dalam kata tersebut ada makna lain yang tersirat. Contohnya, jiwanya berguncang. Ia tak terima terlahir dengan kondisi seperti ini. Hatinya terus berteriak dan meronta. Ia sudah lelah dengan ejekan semua orang. Jiwanya berguncang. Apakah artinya jiwanya berguncang-guncang? Tidak ya, ini bukan makna yang sebenarnya. Hatinya terus berteriak dan meronta. Bisa hati berteriak? Bisa hati bersuara? Tidak, ini termasuk makna kias. Ada makna lain dari kalimat tersebut. Keempat, penggunaan konjungsi urutan waktu. Konjungsi adalah kata hubung. Jadi, konjungsi urutan waktu merupakan kata hubung yang menandakan urutan waktu atau peristiwa. Contoh konjungsi urutan waktu ada setelah, kemudian, semenjak, saat, ketika, dan lain-lain. Contohnya, setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Setelah. 2 tahun kemudian, Farta telah sampai di planet Mars. 2 tahun kemudian. Kelima, penggunaan ungkapan keterkejutan. Ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita, seperti tiba-tiba, tanpa diduga, anehnya. Contoh dalam kalimat, tiba-tiba sekumpulan monster datang ke desa itu. Keenam, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang. Apa tanda sebuah kalimat itu dikatakan sebagai kalimat langsung? Ya, ada tanda petik 2 pada kalimat itu. Nah, pola kalimat langsung ada 3, yaitu pengiring kutipan, kutipan pengiring, dan kutipan pengiring kutipan. Perhatikan contoh kalimat langsung yang ada di layar, karena
Penulisan kalimat langsung harus sesuai dengan aturan penulisan. Huruf pertama dalam kutipan pertama harus menggunakan huruf kapital. Ibu berkata, koma, tanda petik 2, Azam, selesaikan tugasmu segera ya, nak. Tanda seru dan tanda petik 2. Azam, huruf pertama dalam tanda petik adalah A, maka huruf A harus kapital. Walaupun contoh yang lain bukan sebuah nama, tapi tetap huruf kapital. Misalnya pada contoh kutipan pengiring kutipan, kamu harus banyak minum. Kata dokter, lebih baik lagi kalau air hangat. Huruf K, huruf pertama pada kutipan pertama, kamu, itu huruf kapital. Tapi huruf L pada kata lebih, huruf pertama kutipan kedua itu tidak huruf kapital lagi. Karena yang memakai huruf kapital hanya huruf pertama pada tanda petik pertama. Kalau misalnya isi kutipannya bukan sebuah perintah, cara penulisannya, tanda baca dulu, lalu ditutup lagi dengan tanda petik. Ibu berkata, hari ini ibu memasak nasi goreng. Maka setelah nasi goreng tanda titik, baru tanda petik 2. Selanjutnya, kata sapaan juga harus menggunakan huruf kapital. Seperti nak, ibu, kakak, adik, dan lain-lain. Kalimat petikan dan pengiring dipisah oleh tanda koma. Contohnya, ibu berkata, koma, pakai tanda koma dulu baru diisi dengan kutipannya. Nah, itu tadi materi tentang ciri kebahasaan dan struktur dari teks cerita fantasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.